Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika mengenai statistika. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 3, di mana kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Nah, setelah kita kemarin belajar mengenai analisis data dan ukuran pemusatan data, hari ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Untuk tujuannya sendiri, diharapkan siswa mampu menentukan ukuran penyebaran suatu data secara tepat, dan siswa mampu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data suatu data secara cermat. Kita akan masuk pada materi ukuran penyebaran data. Nah, untuk ukuran penyebaran data itu terdapat empat pokok yang dapat kita pelajari, di mana yang pertama itu ada jangkauan, yang kedua ada kuartil, ketiga ada jangkauan antar kuartil, dan yang keempat ada kesimpangan kuartil. Untuk jangkauan data itu merupakan selisih nilai data. Kemudian yang kedua, kuartil ini merupakan 3 nilai urutan data, dan jangkauan antar kuartil merupakan selisih nilai kuartil. Kemudian untuk kesimpangan kuartil merupakan setengah jangkauan antar kuartil. Untuk lebih lengkapnya kita akan belajar di slide selanjutnya. Yang pertama ada jangkauan data. Jangkauan data atau kita dapat simbolkan dengan R besar, disebut juga dengan rentang atau range, merupakan selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Atau dapat kita tuliskan dengan rumus R sama dengan X max dikurangi dengan X min, di mana X max-nya merupakan nilai data terbesar dan X min merupakan nilai data terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajarinya melalui kegiatan 1, di mana kita akan menentukan jangkauan dari nilai ujian matematika siswa kelas 8. Disajikan data sebagai berikut, kita diminta untuk mencari jangkauan datanya. Nah, jangkauan data tadi apa? Merupakan selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Kita harus mencari terlebih dahulu nilai terbesarnya. Nah, dari data ini nilai terbesarnya berapa? Iya, benar, 10. Kemudian untuk nilai terkecilnya adalah 6. Nah, kita sudah menemukan bahwasanya nilai maksimalnya adalah 10 dan nilai minimalnya adalah 6. Maka untuk jangkauan datanya atau bisa disebut dengan R itu sama dengan X max dikurangi X min, di mana 10 dikurangi 6 itu sama dengan 4. Jadi nilai range dari data di atas adalah 4. Nah, yang kedua ini merupakan kuartil. Kuartil itu merupakan suatu nilai letak yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak secara berurutan, di mana kuartil dinotasikan dengan QI, di mana I-nya itu 1, 2, dan 3. Nilai letak itu sebagai berikut. Yang pertama itu merupakan kuartil pertama atau kuartil bawah, atau disebut juga dengan Q1. Kemudian untuk yang kedua itu ada kuartil kedua atau kuartil tengah, disimbolkan dengan Q2, dan yang ketiga ada kuartil ketiga atau kuartil atas disebut dengan Q3. Nah, tadi kan disebutkan bahwasanya kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. 4 bagian sama banyak. Nah, di sini. Nah, untuk ilustrasinya akan seperti ini. Nah, misal ada suatu data. Misal ada berapa data, nah kuartil ini akan membagi menjadi 4 bagian, di mana di sini daerah 1, di sini ada daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Nah, kuartil ini merupakan, di sini letaknya, ini merupakan kuartil 1, itu berada di antara daerah 1 dan daerah 2, kemudian untuk kuartil 2 ini merupakan daerah antara, kuartil 2 ini merupakan nilai dari daerah 2 dan
antara daerah 3, kemudian untuk Q3 atau kuartil atas ini merupakan titik tengah dari data 3 dan daerah 3 dan 4. Nah, untuk mencari nilai kuartilnya sendiri itu dapat dituliskan dengan QI itu sama dengan letak data ke I dikalikan dengan N plus 1 dibagi 4, di mana QI-nya itu merupakan kuartil ke I, di mana I-nya itu adalah 1, 2, dan 3, dan N-nya merupakan banyak data. Nah, ini untuk mencari kuartil, disajikan suatu data di sini. Ada 5, 3, 7, 8, 5, 2, 6, 9, 2, 7, 5. Kita diminta untuk mencari kuartilnya. Sebelumnya kita perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga ke terbesar. Di mana yang terkecil itu ada 2 di sini, 2 ada 2, 1, 2, kemudian ada 3, 3-nya ada 1, kemudian selanjutnya ada 5, itu ada 1, 2, 3, kemudian 6, itu ada 1, 7 ada 2, 8, dan 9. Nah, ini sudah kita urutkan menjadi 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, di mana untuk banyak datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi E-nya ini ada 11. Nah, kita untuk mencari kuartilnya, untuk kuartil 1, kuartil pertama atau Q1-nya itu sama dengan letak data ke I dikalikan dengan N plus 1 dibagi 4. Di mana karena ini kuartil 1, maka I-nya di sini kita ganti dengan 1. Ini I. Kemudian E-nya tadi berapa? E-nya adalah 11. Ditambah dengan 1 dibagi 4. Menjadi letak data ke 1 dikalikan 12 sama dengan 12 dibagi 4 adalah nilai di letak data ketiga. Kemudian untuk Q2-nya, itu berarti I-nya tadi 2, karena ini Q2, N-nya ada 11, ditambah 1 dibagi 4, 2 dikalikan 12, 24 dibagi 4 sama dengan letak data ke-6. Kemudian untuk Q3-nya, itu merupakan I-nya tadi 3, karena Q3, kemudian N-nya 11, ditambah dengan 1 dibagi dengan 4. Di mana 3 dikali 12 sama dengan 36 dibagi 4 itu letak datanya ke data ke-9. Nah, untuk mencari nilainya itu kita tadi kan udah punya urutan, dari sini kita akan masukkan ke sini. Kita ada 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, dan 9. Tadi untuk Q1 itu merupakan nilai yang letaknya ada di data ketiga. Data ketiga yang mana? Ini merupakan data 1, 2, 3. Oh, ini merupakan data ketiga. Jadi ini merupakan Q1. Kemudian untuk Q2-nya, letak data ke-6. Kita hitung, ini kan 3, 4, 5, 6. Nah, di sini merupakan Q2. Kemudian untuk Q3-nya ada letak data ke-9. Di sini tadi ada 6, kemudian 7, 8, 9. Nah, ini merupakan data ke-9. Jadi nilai dari Q1, Q2, dan Q3-nya adalah dengan Q1 sama dengan 3, Q2-nya 5, dan Q3-nya adalah 7. Nah, itu merupakan kuartil. Jadi kan kuartil tadi kan membagi 4 bagian ya. Jadi bagiannya itu kalau dari 11 data ini merupakan bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, di mana dia untuk Q1-nya itu ada di daerah 1 dan 2, tepatnya di sini. Kemudian untuk Q2-nya ada di daerah 2 dan 3, di tengah-tengahnya, dan untuk Q3-nya ada di daerah 3 dan 4, di tengah-tengahnya. Nah, jadi di sini ada 2 nilai, di sini juga ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Jadi tepat membagi 4 bagian. Itu merupakan kuartil. Selanjutnya, merupakan jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil itu apa? Kita dapat menyimbolkannya dengan H besar, atau disebut juga dengan hamparan. Jadi, hamparan ini merupakan selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama.
Nah, jika kita tadi sudah mendapatkan nilai kuartil 1, 2, dan 3, maka kita juga dapat memperoleh yang namanya jangkauan antar kuartil. Di mana jangkauan antar kuartil ini dapat kita cari dengan selisih antara Q3 dan Q1 atau Q3 dikurangi Q1. Nah, tadi kan sudah ya untuk mencari Q1, 2, dan 3-nya. Sekarang kita langsung untuk ke di sini, mencari hamparannya. Ini soalnya masih sama. Jika kalian tadi masih ingat, jika diurutkan itu ada 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Nah, kita akan masuk ke poin di sini. H. Hamparan atau jangkauan antar kuartilnya itu sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Itu sama dengan Q3-nya adalah 7 dikurangi dengan Q1. Q1-nya adalah 3. Maka 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi untuk nilai hamparan dari nilai di atas merupakan 4 atau H sama dengan 4. Nah, jika tadi jangkauan antar kuartil, kita sekarang masuk ke simpangan kuartil. Di mana simpangan kuartil ini dinotasikan dengan QD, itu merupakan setengah kali jangkauan kuartil. Ada yang masih ingat jangkauan kuartil? Iya, jangkauan kuartil tadi adalah hamparan. Hamparan yang disimbolkan dengan H. Ada yang masih ingat untuk rumus dari hamparan? Ya, Q3 dikurangi Q1. Jika hamparan adalah Q3 dikurangi Q1, maka simpangan kuartil ini adalah setengah dari hamparannya, atau setengah dari Q3 dikurangi Q1. Nah, di sini. Harus diingat-ingat ya, harus diteliti. Jadi urutannya itu kita harus mencari kuartil terlebih dahulu, kemudian jangkauan antar kuartil. Yang ketiga ada simpangan kuartil. Nah, untuk contoh soalnya sendiri ini masih sama. Kita akan langsung saja masuk ke bagian sini. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil tadi adalah QD, itu sama dengan setengah dikalikan dengan H, itu adalah setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1, atau setengah dikali 7 dikurangi 3, sama dengan setengah dikalikan dengan 4, sama dengan 2. Jadi nilai simpangan kuartil dari data di atas adalah QD sama dengan 2. Nah, apa yang telah kita pelajari dari materi hari ini? Itu bahwasanya terdapat 4 jenis ukuran dari penyebaran data, di mana yang pertama itu ada jangkauan data, kemudian ada kuartil, jangkauan antar kuartil, dan yang keempat ada simpangan kuartil. Ada yang masih ingat tadi jangkauan antar kuartil namanya apa? Iya, benar. Kita dapat menyebutkan dengan hamparan. Kemudian kalau jangkauan data tadi apa? Untuk nama lainnya. Betul, rentang. Atau juga bisa range. Ya. Nah, sampai sini semoga materi statistikanya dapat dipahami dengan baik. Semoga bisa membantu belajarnya. Jangan lupa terus belajar dan semangat dalam mempelajari matematika, banyak berlatih. Ini seperti contohnya, di sini ada kegiatan berlatih yang bisa kalian kerjakan di tempat masing-masing, disajikan sebuah data di situ ya. Nah, kalian diminta untuk mencari jangkauan data, kemudian kuartil, jangkauan interkuartil, dan juga simpangan kuartilnya dari data yang telah disediakan. Nah, sampai di sini semoga dapat dipahami, semangat belajarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.